Sahabat fillah, teman-teman semua, saya akan bahas tentang hiduplah sederhana. Kita menganggap orang yang memiliki rumah mewah dan mobil mahal adalah orang kaya karena kita tidak mengetahui berapa jumlah utangnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 19, waqsid fi maisyika waqdud min sautik inna ankara aswati la sautul hamir. Sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Quran surat Luqman ayat 19. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, orang yang hidup sederhana dia tidak akan minta-minta. Dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, tanda kepahaman seorang dalam beragama adalah sederhana dalam kehidupannya. Sederhanaan dalam hidup mencakup kesederhanaan sikap dan perilaku, sederhanaan tutur kata, sederhanaan pola pikir. Sikap sederhana adalah lawan dari sikap berlebih-lebihan dan kesombongan. Kita menyombongkan diri pada Allah dan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 18 yang artinya, jangan kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surat Luqman ayat 18. Hidup sederhana adalah realisasi dari sikap mensyukuri nikmat Allah. Kita patut bercermin dari gaya hidup Rasulullah SAW. Depan beliau sadar akan banyak hikmahnya dan Rasulullah itu, dan kesederhanaan hidup yang menjadi kekuatan moral dalam mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Anas pernah berkata, aku tidak pernah mengetahui Nabi SAW melihat adonan roti yang lebar lagi tipis hingga saat beliau meninggal dunia. Aku juga tidak melihat beliau menikmati dengan daging domba sama sekali. Aisyah juga pernah berkata, kami benar-benar pernah melihat 3 kali kemunculan hilal selama 2 bulan, tapi kami tidak pernah menyalakan tungku api di rumah-rumah Rasulullah. Lalu Urwah pernah berkata, menanyakan pada Aisyah, kalau begitu apa yang bisa membuat kalian bertahan hidup? Aisyah menjawab, 2 hal, korma dan air. Kesederhanaan hidup seorang tercermin pada pakaian yang dipakai, makanan yang dimakan, minuman yang diminum, gerak-gerik dan tingkah lakunya sehari-hari. Orang-orang yang sederhana akan memakai pakaian yang panas sesuai postur tubuhnya, tidak terlalu besar sehingga kedoran, juga tidak terlalu kecil, terlalu sempit sehingga menghambat aliran darahnya. Penampilannya biasa-biasa saja, tapi sopan, dan pakaiannya menutupi aurat. Dia hanya makan ketika merasa lapar. Makan dan minum adalah hal-hal yang halal dan baik. Yang dia makan adalah makanan yang halal dan minuman yang halal dan baik. Dia tidak suka berlebih-lebihan dan tidak bersikap mubazir atau boros, karena dia mengerti bahwa orang yang mubazir adalah saudaranya setan. Tutur katanya lembut dan perilakunya santun, taat pada orang tua dan santun terhadap semua orang, mencintai keluarga dan menghormati orang yang lebih dewasa dan lebih luas pengetahuannya. Semua kriteria itu bukan dibuat-buat, tetapi terbentuk dari gerakan hatinya. Itulah cermin perilaku dan penampilan lahiriah dari orang yang hatinya selalu diselimuti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk fisik dan penampilanmu, tetapi Dia melihat pada hatimu dan amalanmu. Sambil beliau menunjukkan ke datanya. Saya pernah menyaksikan salah satu acara
Entertainment yang disiarkan oleh salah satu stasiun TV swasta nasional. Pada acara itu tampilkan seorang siswa SD yang memiliki keahlian khusus. Anak itu bertanya, "Kalau sudah besar, kamu ingin menjadi apa?" Anak itu langsung menjawab, "Aku ingin menjadi artis." Kira-kira apakah yang mendorong anak itu memasang cita-cita ingin jadi artis di dalam benaknya? Dia tentu memiliki gambaran tertentu tentang dunia artis, seperti dia ketahui dari siaran televisi yang dia tonton setiap hari. Arus informasi sangat gencar menghantam kita sampai kamar tidur. Secara perlahan tapi pasti, ia akan menyeret kita kepada gaya hidup yang sebenarnya hanya cocok untuk kalangan tertentu saja, yaitu para entertainer. Gaya hidup mereka sudah diketahui oleh semua orang, dari pusat kota hingga pelosok kampung. Masalahnya adalah, apa yang terjadinya jika anak kampung berambisi ingin menjadi artis? Tidak sedikit dari mereka harus kehilangan kehormatan, harga diri, dan identitasnya sebelum ambisi itu tercapai. Allah mengingatkan kita agar kita tidak terjebak pada peniruan gaya hidup golongan manusia yang tidak menaati perintah dan hukum-hukum Allah. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 70, "Tinggalkan orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia." Dalam surah Al-Hijr ayat 88, "Jangan sekali-kali kamu mengarahkan pandanganmu pada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka yang berendah hati kamu terhadap orang-orang yang beriman." Dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwasannya kita kalau diberikan kenikmatan, kekayaan, maka gunakan dengan sebaik-baiknya. Jika kita diberikan kenikmatan yang sederhana, maka kita syukuri apa adanya. Jangan sampai kita menjadi orang yang kufur atas nikmat Allah, sehingga Allah akan mendatangkan azab yang sangat pedih pada kita. Terima kasih, semoga bermanfaat.